Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat, bagaimana dengan keadaan Anda pada saat ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, sebelum saya membawakan penjelasan materi saya, izinkanlah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Hikmah dengan NIM 210404500001, kelas 1 BKA. Baik, saya akan membawakan materi perkembangan bahasa anak. Baik, kita akan memasuki materinya, yaitu materi pertama, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terkait dengan kognitif, yang berarti faktor inteligensi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Tingkah intelektual anak belum berkembang dan masih sangat sederhana. Nah, semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, maka kemampuan bahasanya juga mulai berkembang. Kita lihat dari tingkat yang sederhana menuju yang kompleks. Contohnya, anak yang masih umur 1 tahun belum dapat mengucapkan huruf K, R, L, dan T. Dia masih sangat sulit. Sedangkan umur seorang anak 6 tahun dia mulai sudah berbahasa baku, dapat mengucapkan huruf-huruf yang susah, dan lain-lain. Kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat sederhana menuju kompleks. Perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasanya pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak-anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru mengulang kata-kata yang dipakai oleh orang dewasa. Baik, materi kedua yaitu fase-fase perkembangan bahasa. Nah, di sini fase-fase perkembangan bahasa sangat banyak. Nah, di sini kita akan memahaminya. Yang pertama itu periode peringual, yaitu di mana periode anak ini berusia 0 sampai 1 tahun. Disebut periode peringual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan oleh orang dewasa, dalam artian belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Namun, perkembangan menghasilkan bunyi-bunyi itu sudah mulai pada minggu-minggu kelahirannya. Yang kedua itu periode lingual, usia pada anak 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya. Yang pertama meskipun belum lengkap, misalnya atit yang artinya itu sakit, agi yang artinya itu masih mau atau lagi, dan seterusnya. Pada masa ini beberapa kombinasi huruf masih terlalu sukar diucapkan, juga beberapa huruf antara lain yaitu R, S, K, J, dan T. Yang ketiga itu periode depresensi, yaitu usia anak telah memasuki 2,5 sampai 5 tahun. Yang mencolok pada periode ini ialah keterampilan anak dalam menggunakan referensi dalam penggunaan kata-kata kalimat-kalimat. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 sampai 12 tahun antaranya adalah A. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun, yaitu pertama, berbicara tanpa henti, bisa digambarkan seperti pengoceh. 2. Bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya, mempelajari 5 sampai 10 kata setiap hari. Kosakatanya itu terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. 4. Menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata dan struktur kalimat yang tepat. 5. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan. Nah, selanjutnya perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun, yaitu
senang berbicara, suka menulis, menceritakan dongeng khayalan. 2. Menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa, dan mengenai pola-polanya juga seperti orang dewasa. Ketiga, menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa. Semakin banyak menggunakan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun, yaitu senang menceritakan lelucon dan teka-teki. 2. Mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap, sampai 5 tahap mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya. 3. Membaca dan mudah memahaminya. 4. Menulis surat dan mengirim pesan. Dan yang terakhir, perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11-12 tahun, yaitu menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini hanya sedikit. Contohnya, perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Kedua, senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkannya. Nah, itulah materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam materi yang saya jelaskan, dan semoga bagi para penonton video tersebut dapat mengambil pembelajaran atau hikmah yang dapat dipetik atau menambah pengetahuan bagi para penonton. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.